Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferda Majid Firdaus dari kelas Teknik Informatika B angkatan 2023 dengan NIM 23051204052. Nah, di sini saya akan membahas tentang sejarah komputer. Yang pertama yaitu pengertian komputer. Kalian tahu nggak komputer itu apa sih? Nah, komputer adalah mesin atau alat yang dipakai untuk mengolah data dengan mengikuti perintah yang telah diprogram. Komputer biasanya digunakan untuk mengolah data atau menghitung dan juga dapat digunakan untuk mendesain atau menggambar. Secara umum, komputer juga berisi dengan beberapa komponen di dalamnya. Di antaranya ada CPU. CPU adalah Central Processing Unit dan juga ada monitor, mouse, keyboard, juga ditambah printer sebagai pelengkap. Di zaman sekarang, atau saat ini, komputer sudah semakin canggih. Nah, komputer pada awal mulanya tidak berukuran kecil, canggih, dan cepat seperti pada zaman sekarang. Ternyata, tercatat bahwa terdapat 5 generasi dalam sejarah komputer, dan berikut adalah penjelasannya. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak siapa penemu komputer? Salah satu sosok yang dianggap berperan penting dalam penemuan komputer adalah seorang matematikawan Inggris, yaitu Charles Babbage. Ia berpikir seandainya ada cara menghasilkan tabel lebih cepat dengan sedikit tenaga dan kesalahan. Babbage pun menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka bernama Difference Engine Zero. Mesin ini digadang menjadi komputer pertama di dunia. Meskipun bentuknya sangat berbeda dengan kebanyakan komputer modern, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan penghitungan angka alias komputasi, istilah CPU dan memori. Maka saat itu Babbage menyebut CPU dengan pabrik dan memori dengan toko. Ketika itu, Babbage juga memiliki perangkat yang disebut dengan pembaca yang berfungsi memasukkan instruksi. Selain itu, juga ada cara untuk merekam hasil di atas kertas yang dihasilkan mesin yang mengilhami munculnya printer. Sebagai ide-ide Babbage terwujud hanya sebagai catatan dan sketsa di atas kertas sebanyak hampir 5.000 halaman. Oke, sebelum itu kita akan membahas sedikit tentang sejarah perkembangan komputer digital. Nah, komputer digital ini pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembang mesin komputer digital pertama adalah Alan Turing, yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine dengan simulasi gagasan yang juga dinamai uji Turing. Meskipun Turing menjadi pengembang mesin pertama, akan tetapi komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse. Insinyur mesin asal Jerman tersebut membuat komputer digital pertama bernama Z1 sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Zuse merakit model komputer digital pertama tahun 1936 di Berlin, tepatnya di ruang tamu orang tuanya. Model komputer digital yang dikembangkan oleh Zuse ini sayangnya dihancurkan ketika Perang Dunia Kedua. Walaupun begitu, ia tetap dikenal sebagai sang pencipta komputer digital pertama. Kemudian, ketika Perang Dunia Kedua tengah berlangsung pada tahun 1943, John McCulley berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculation. Mesin ini dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dengan cepat dalam hitungan detik. Awalnya, mesin ini diciptakan untuk membantu Angkatan Darat memprediksi serangan.
Perkembangan komputer itu sendiri terbagi dalam 5 generasi, dimulai dari generasi pada tahun 1940 sampai 1959. Yang pertama, ada komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertama ini ditemukan oleh seorang insinyur Jerman bernama Konrad Zuse pada tahun 1941. Tepat pada saat terjadi Perang Dunia Kedua, komputer tersebut diberi nama Z3 dan digunakan untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali pada zaman tersebut. Akan tetapi, pihak Inggris pun tidak mau kalah dengan hal pengembangan kekuatan komputer pada tahun 1943. Pihak Inggris berhasil menciptakan sebuah komputer yang dapat memecahkan kode rahasia yang digunakan oleh Jerman. Komputer tersebut diberi nama Colossus. Ternyata setelah pihak Inggris berhasil menciptakan Colossus, lagi-lagi seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM berhasil menemukan sebuah kalkulator elektronik. Kalkulator tersebut memiliki sinyal elektromagnetik yang digunakan untuk menggerakkan komponen mekanik, akan tetapi mesin tersebut beroperasi dengan lambat dikarenakan masih menggunakan vacuum tube. Nah, berikut adalah beberapa ciri utama dari komputer generasi pertama. Yang pertama yaitu berbasis tabung vakum. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai elemen utama dalam sirkuitnya. Tabung-tabung ini berfungsi sebagai saklar elektronik dan elemen penyimpanan data sementara. Yang kedua, ukurannya besar dan konsumsi energinya tinggi. Komputer pada masa ini cenderung besar dan membutuhkan daya listrik yang tinggi. Salah satu contoh yang terkenal adalah Electronic Numerical Integrator and Computer yang memiliki ribuan tabung vakum dan memakan ruangan yang luas. Yang ketiga, Programmed in Machine Language. Komputer generasi pertama diprogram dalam bahasa mesin yang merupakan representasi biner dari instruksi-instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer. Pengkodean pemrograman memerlukan tingkat pemahaman teknis yang tidak dan tinggi, ramah pengguna. Yang keempat, pengguna untuk penghitungan ilmiah dan militer. Pada awal komputer generasi pertama digunakan terutama untuk tujuan ilmiah dan militer seperti perhitungan artikel, permodelan, ledakan bom, dan perhitungan lainnya yang membutuhkan kekuatan komputasi yang besar. Yang kelima, tidak ada penyimpanan data yang stabil. Komputer pada masa ini umumnya tidak memiliki penyimpanan data yang stabil seperti yang kita kenal sekarang. Data harus dimasukkan ulang setiap kali komputer dihidupkan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, dengan ditemukannya transistor ternyata sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor juga menggantikan vacuum tube pada barang elektronik lain seperti radio dan televisi. Dengan adanya penggunaan transistor pada barang tersebut, akibatnya ukuran-ukuran mesin elektronik berkurang drastis. Pada tahun 1956, transistor mulai digunakan di dalam setiap perangkat komputer, dan hasilnya komputer bekerja lebih cepat, dapat diandalkan, dan lebih berhemat energi dibandingkan komputer generasi pertama. Pada tahun 1960, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di berbagai bidang, diantaranya bidang bisnis, universitas, dan di pemerintahan. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua yang digunakan untuk memproses informasi keuangan. Komputer generasi kedua selain menggunakan transistor, komputer generasi kedua juga menggunakan bahasa assembly, bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Kode biner juga bisa disebut machine language atau bahasa mesin pada generasi komputer kedua.
Inilah bermunculan berbagai pekerjaan baru seperti programmer, analisis sistem, dan ahli sistem komputer. Nah, berikut adalah beberapa ciri utama dari komputer generasi kedua. Yang pertama, transistor substitusi tabung vakum. Salah satu inovasi terbesar dalam komputer generasi kedua adalah penggantian tabung vakum dengan transistor sebagai elemen penyusun sirkuit. Transistor juga jauh lebih kecil, lebih tahan lama, dan lebih efisien dibandingkan dengan tabung vakum, sehingga mengurangi ukuran dan konsumsi daya komputer. Yang kedua, peningkatan kecepatan dan kinerja. Dengan penggunaan transistor, komputer generasi kedua memiliki kecepatan dan kinerja yang jauh lebih baik daripada pendahulunya. Mereka dapat melakukan lebih banyak instruksi dalam waktu yang lebih singkat, memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat. Yang ketiga, pengembangan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Komputer generasi kedua menyaksikan perkembangan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Common Business Object Language, Fortran, Algol. Ini juga membuat pengkodean program menjadi lebih mudah dan dapat diakses oleh orang yang tidak memiliki latar belakang teknis dan yang mendalam. Yang keempat, penggunaan memori magnetik. Komputer generasi kedua ini menggunakan memori magnetik sebagai media penyimpanan data. Memori ini memungkinkan penyimpanan data yang lebih besar dan lebih stabil daripada metode penyimpanan sebelumnya. Yang kelima, pengembangan sistem operasi. Konsep sistem operasi mulai muncul pada masa ini. Sistem operasi seperti DOS mulai dikembangkan untuk mengelola sumber daya komputer dan memfasilitasi eksekusi program secara efisien. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu komputer dengan generasi ketiga. Transistor ternyata memiliki efek dari penggunaan yaitu menghasilkan panas yang cukup besar sehingga dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Pada tahun 1958, seorang insinyur Texas bernama Jack Kilby mengembangkan sirkuit terintegrasi IC dapat mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringnya silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Yang kemudian para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam sebuah chip yang diberi nama semikonduktor. Yang hasilnya komputer menjadi semakin kecil ukurannya. Kemajuan dari komputer generasi ketiga ini adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang dapat mengatur dan mengkoordinasi memori komputer. Nah, berikut adalah beberapa ciri utama dari komputer generasi ketiga. Yang pertama yaitu penggunaan sirkuit terpadu. Salah satu perkembangan terbesar dalam komputer generasi ketiga adalah penggunaan sirkuit terpadu atau ICS. ICS mengintegrasikan beberapa transistor, resistor, kapasitor, dan komponen elektronik lainnya ke dalam satu chip silikon kecil. Hal ini mengurangi ukuran komputer elektronik, meningkatkan keandalan, dan menurunkan biaya produksi komputer. Yang kedua, peningkatan kinerja dan kapasitas. Dengan penggunaan sirkuit terpadu, komputer generasi ketiga mengalami peningkatan yang signifikan dalam kinerja dan kapasitas. Mereka dapat melakukan lebih banyak operasi dalam waktu yang lebih singkat dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pemrosesan data yang lebih besar. Yang ketiga, penggunaan memori semikonduktor. Komputer generasi ketiga ini mulai menggunakan memori semikonduktor sebagai pengganti memori magnetik. Memori semikonduktor itu seperti RAM, lebih cepat dalam mengakses dan menyimpan data daripada magnetik, meningkatkan kinerja komputer secara keseluruhan. Yang keempat, pengembangan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang lebih lanjut. Selain bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan pada generasi sebelumnya, komputer generasi ketiga ini menyaksikan peningkatan dalam berbahasa pemrograman seperti BASIC dan Pascal.
Yang kelima, penggunaan sistem operasi yang lebih maju. Sistem operasi seperti Unix mulai muncul pada masa ini. Unix menawarkan lingkungan kerja yang lebih interaktif dan fleksibel, serta mendukung penggunaan multi pemakai dan multi tugas. Oke, yang berikutnya adalah komputer dengan generasi keempat. Pada generasi keempat atau tepatnya pada tahun 1980-an, komputer mulai menggunakan Very Large Scale Integration (VLSI) yang dapat memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Dan komputer tersebut juga menggunakan sistem ultra layer secara yang dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah komponen menjadi jutaan dan juga pada pertengahan 1970-an. Para perakit komputer mulai menawarkan produk komputer mereka kepada publik seperti program word processing dan spreadsheet, dan juga pada tahun 1980 video game mulai bermunculan seperti Atari 2600 pada tahun 1981. IBM memperkenalkan personal komputer untuk pengguna di rumah, kantor, dan juga sekolah, dan mulai sejak itu komputer terus berevolusi menjadi lebih canggih hingga terciptanya komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas, yaitu laptop. Nah, berikut adalah ciri komputer dari generasi keempat. Yang pertama adalah mikroprosesor. Salah satu inovasi paling penting dalam generasi keempat adalah pengembangan mikroprosesor. Mikroprosesor pada chip tunggal yang mengintegrasikan semua fungsi dari CPU ke dalam sebuah chip, menggantikan kebutuhan akan rangkaian transistor terpisah. Intel 4004 yang dirilis pada tahun 1971 adalah contoh mikroprosesor pertama yang diperkenalkan. Yang kedua, kemampuan multitasking dan multiprogramming. Komputer generasi keempat mendukung kemampuan multitasking dan multiprogramming yang memungkinkan mereka untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan. Ini meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya komputer dan memungkinkan penanganan tugas yang lebih kompleks. Yang ketiga, pengembangan sistem operasi. Sistem operasi pada komputer generasi keempat semakin maju. Sistem operasi seperti Unix yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 mulai menjadi populer dan digunakan secara luas dalam lingkungan bisnis dan akademis. Selain itu, sistem operasi lainnya seperti Microsoft Disk Operation System juga mulai muncul. Yang keempat, peningkatan dalam penyimpanan data. Komputer generasi keempat menyaksikan perkembangan dalam teknologi penyimpanan data. Penggunaan cakram magnetik hard disk drive semakin umum, yang memungkinkan penyimpanan data yang lebih besar dan lebih cepat daripada media penyimpanan sebelumnya. Yang kelima, komputer pribadi atau PC. Generasi keempat menyaksikan munculnya komputer pribadi. Produk-produk seperti Apple II rilis tahun 1977 dan IBM PC rilis pada tahun 1981 membawa komputer ke dalam rumah dan kantor dengan harga yang lebih terjangkau. Baik, untuk yang terakhir ini adalah komputer dengan generasi kelima. Nah, di komputer generasi kelima ini termasuk tahap yang paling sulit atau masih dibilang ini adalah tahap yang sangat mudah. Pada generasi komputer kelima ini, para ilmuwan mencoba menciptakan komputer yang memiliki kecerdasan buatan atau bisa kita sebut dengan AI. Komputer ini nantinya dapat berpikir, bahkan bisa meniru nalar manusia. Salah satu contohnya komputernya adalah bernama HAL 9000. Meskipun hal tersebut masih menjadi wacana atau masih dipikirkan oleh ilmuwan, negara Jepang juga terkenal dalam sosialisasinya, jargon, dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga tersebut bernama ICOT, Institute for New Computer Technology, juga dibentuk untuk merealisasikan komputer generasi kelima. Nah, berikut adalah beberapa ciri utama dari generasi komputer kelima. Yang pertama,
Kecerdasan buatan atau yang bisa kita sebut dengan AI, salah satu ciri paling mencolok dari generasi kelima komputer adalah penekanan yang lebih besar pada pengembangan kecerdasan buatan. Teknologi AI ini dimulai diterapkan dalam berbagai aplikasi, termasuk sistem pakar, pengenalan suara dan tulisan, pemrosesan bahasa alami, dan sistem pengenalan pola. Yang kedua, pemrosesan paralel. Komputer generasi kelima memanfaatkan pemrosesan paralel dengan menggunakan beberapa prosesor secara bersamaan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Ini memungkinkan komputer untuk menangani tugas-tugas yang lebih kompleks dan besar dengan lebih cepat. Yang ketiga, peningkatan kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanan data terus berkembang dalam generasi kelima dengan munculnya teknologi penyimpanan baru seperti CD-ROM, DVD, dan disk drive dengan kapasitas yang lebih besar. Yang keempat, Internet dan World Wide Web. Generasi kelima menyaksikan perkembangan yang signifikan dalam hal Internet dan World Wide Web. Ini membawa komunikasi dan akses informasi ke tingkat yang lebih tinggi, memungkinkan orang untuk berbagi data, berkomunikasi, dan mengakses sumber daya secara global. Yang kelima, ada komputer super. Generasi kelima juga menyaksikan kemajuan dalam komputer superkomputer yang digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan pemrosesan data dalam skala yang lebih besar seperti pemodelan iklim, analisis genom, dan simulasi dinamika fluida.